Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak yang Mi sayangi. Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan melanjutkan pemaparan materi Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharapkan dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian, anak-anak mempersiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang ciri penggunaan bahasa teks deskripsi, struktur teks deskripsi, serta jenis pengembangan deskripsi bagian. Pada hari ini kita akan membahas tentang menentukan isi teks deskripsi, menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi, serta langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan kita bahas pertama, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Nah, cara menentukan isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak dapat mengajukan pertanyaan apa yang dibicarakan pada teks deskripsi tersebut. Nah, dengan begitu, anak-anak bisa mengetahui isi teks deskripsi yang anak-anak baca atau yang anak-anak dengar. Yang kedua, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan apa tujuan penulis menampilkan teks deskripsi tersebut. Nah, dengan anak-anak mengetahui tujuannya, maka anak-anak bisa juga mengetahui sesungguhnya apa isi teks deskripsi yang anak-anak baca atau yang anak-anak dengar. Kemudian, anak-anak juga bisa mengajukan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang telah dijelaskan atau apa yang dijelaskan penulis dari awal, inti, hingga akhir cerita. Nah, dengan begitu, anak-anak bisa mengetahui kronologis secara sistematis dari isi teks deskripsi tersebut, sehingga anak-anak bisa menentukan dengan jelas isi yang dibicarakan oleh penulis terhadap teks deskripsi yang anak-anak baca atau anak-anak dengar. Selanjutnya, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan lagi, yaitu bagaimana penulis menggambarkan topik pada teks deskripsi. Nah, nanti dengan begitu, anak-anak bisa memahami, oh, penulis menjelaskan satu objek ini seperti ini. Nah, dengan begitu anak-anak bisa memahami secara pasti, secara jelas isi teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar, begitu. Nah, jadi intinya ketika anak-anak membaca teks deskripsi, kemudian anak-anak bingung menentukan isinya, anak-anak coba mengajukan 4 pertanyaan ini. Semoga bisa membantu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Nah, menelaah penggunaan bahasa hampir sama dengan ciri bahasa teks deskripsi. Nah, hanya pada poin ini, anak-anak bagaimana menentukan atau menelaah dari sebuah teks, menentukan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis terhadap teks deskripsi yang dibuatnya. Nah, yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian yang mengonkretkan. Anak-anak bisa perhatikan contoh yang ada pada video. Nah, di sana ada kalimat koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Kemudian, pada kolom sebelahnya ada kalimat rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral berbentuk bunga berwarna krim dan merah muda, di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau, keindahan koral lebih lengkap. Nah, kolom yang sebelah kanan yang lebih panjang itulah yang merincikan secara jelas kalimat yang berada di sebelah kiri. Disitulah yang menjelaskan bahwa penggunaan kalimat perincian yang mengonkretkan.
Jadi sebelumnya kalimatnya lebih singkat, kemudian pada kalimat seterusnya atau selanjutnya itu diperjelas, dirincikan lagi seperti apa koralnya, bentuknya, dan warnanya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, cerapan berarti itu apa yang diterima oleh panca indera. Sebagai contoh, anak-anak perhatikan pada video ada 3 kolom berwarna biru, yaitu seolah-olah kita melihat, seolah mendengar, seolah merasakan. Nah, itu adalah salah satu untuk menggambarkan cerapan panca indera. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Anak-anak perhatikan di bawah seolah-olah kita melihat itu ada kalimat pantai panjang dengan pasir putih. Nah, penggunaan bahasa tersebut berarti memberikan gambaran agar pembaca bisa melihat sepanjang apa, maksudnya seperti apa pantai yang dijelaskan. Nah, makanya penulis menggunakan bahasa dengan pantai panjang dengan pasir putih. Jadi, pembaca sudah bisa membayangkan bahwa pantainya itu luas atau panjang serta pasirnya itu yang terhampat berwarna putih. Kemudian, pada bagian seolah mendengar, contoh kalimatnya itu debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, dengan penggunaan kalimat tersebut berarti pembaca bisa membayangkan bahwa ombak tersebut memiliki irama, ya. Jadi tanpa harus kita melihat langsung, kita sebagai pembaca sudah bisa membayangkan bahwa ketika kita berada di pantai tersebut, kita akan mendengar suara ombak yang berirama. Nah, begitu ya. Semoga anak-anak bisa memahami yang Miss maksud atau yang Miss jelaskan ya. Kemudian yang ketiga yaitu seolah merasakan. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, ini, udara sangat terasa segar. Nah, di sini berarti kan kita sebagai pembaca bisa merasakan bagaimana ketika kita berada di pantai tersebut. Apa yang kita rasakan? Oh, udaranya yang segar. Jadi, gak berarti kita harus melihat secara langsung. Dengan kita membaca dan penulis memberikan gambaran yang jelas dengan penggunaan bahasa yang tepat, kita juga bisa merasakan suasananya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata dengan awalan huruf K, T, S, dan P. Nah, pada poin ini, kata-kata atau kata dasar yang memiliki awalan huruf K, T, S, P akan luluh apabila bertemu dengan imbuhan, ya. Akan luluh atau akan hilang apabila bertemu dengan imbuhan. Tetapi anak-anak perlu perhatikan juga, ternyata tidak semua fonem P atau kata berawalan P akan luluh jika bertemu imbuhan. Nah, ternyata bisa tidak luluh jika kata dasar yang diawali dengan huruf P setelahnya memiliki huruf yang lain atau ada huruf yang lain ya. Nah, sebagai contoh coba anak-anak perhatikan pada video ada 2 kalimat, yaitu yang pertama Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Nah, pada kata memprakarsai tidak dihitamkan padahal memiliki kata dasar dengan awalan huruf P. Nah, kira-kira kenapa ya tidak luluh? Anak-anak bisa perhatikan pada bagian telaah penulisan kata. Imbuhan men ditambah prakarsai atau kata dasar prakarsai, yaitu fonem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR, ya. Jadi dia bukan P aja tapi setelahnya ada huruf R, makanya tidak luluh. Begitu ya. Nah, berbeda nih dengan contoh yang kedua. Kalimatnya seperti ini. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Nah, kata memesona dihitamkan, berarti di sini terdapat peleburan ya, terdapat peleburan. Anak-anak bisa perhatikan pada bagian telaah penulisan kata. Nah, di sana ada imbuhan men ditambah kata dasarnya itu pesona. Ya, jadi kata dasar memesona itu pesona. Huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P saja. Tidak seperti sebelumnya dia PR yang merupakan klaster ya. Jadi luluh men tambah pesona. Jadi P-nya hilang berganti menjadi huruf M. Begitu maksudnya ya penggunaan kalimat
dengan awalan K, P, TS atau K, T, S, P. Nah, bebas lah pokoknya 4 huruf ini. Selanjutnya yaitu penggunaan sinonim. Nah, Miss yakin anak-anak juga tahu sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi menggunakan persamaan kata yang memiliki makna sama ya. Sebagai contoh, anak-anak perhatikan pada kolom kata indah, sinonimnya itu elok, permai, ataupun molek. Mungkin ada yang lainnya sinonim dari kata indah. Kemudian pada kata yang kedua yaitu mengherankan. Mengherankan memiliki persamaan dengan kata mengagumkan, memukau, atau fantastis. Ya, jadi dalam teks deskripsi ini ada penggunaan sinonim atau persamaan kata. Kita lanjut yaitu penggunaan kata depan. Nah, kata depan itu ada kata di, ada kata dari, ya, ada kata pada, ada kata ke. Nah, jadi dalam teks deskripsi biasanya banyak juga menggunakan kata depan. Sebagai contoh nih, drama Tarik Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Nah, di sana ada penggunaan kata depan di, ya, dipentaskan di area. Nah, seperti itu, oke? Anak-anak paham ya? Atau mungkin menggunakan kata dari. Nah, anak-anak temukan sendiri pada teks yang ada di buku paket ya. Oke, selanjutnya itu ada penggunaan kata khusus. Nah, yang perlu diketahui sama Nana, di dalam bahasa Indonesia itu ada 2 pengelompokan kata, yaitu kata umum dan kata khusus. Nah, kalau kata umum itu kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat menyangkut banyak hal, jadi maknanya lebih luas, atau biasa disebut dengan hipernim, ya. Kata umum disebut juga dengan hipernim. Kalau kata khusus, yaitu kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit atau maknanya lebih sempit. Biasanya disebut dengan hiponim, ya. Kata khusus disebut juga dengan hiponim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Sebagai contoh, anak-anak bisa perhatikan pada video ada di kolom kata umum dan kata khusus. Nah, anak-anak perhatikan, kata umumnya indah, namun dia memiliki kata khusus seperti kata elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Nah, jika anak-anak membaca sebuah teks deskripsi ada kata cantik, berarti itu kata khusus dari indah. Nah, kata umumnya itu indah. Begitu juga kata melihat. Kata umumnya melihat, namun kata khususnya itu ada menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Nah, di situ juga kalau anak-anak melihat di satu teks ada kata melihat itu merupakan kata umum. Namun jika anak-anak melihat kata mengamati atau menonton itu kata khusus dari kata melihat. Begitu ya. Nah, tambahan pada kata khusus ini sebenarnya sinonim dari kata umum, tetapi dengan tambahan makna atau yang lebih formal. Selanjutnya yaitu penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, pada penggunaan kata depan di dan huruf kapital, anak-anak bisa memperhatikan pada video. Di video ada gambar yang ditampilkan sebagai contoh poin ini, yaitu ada kata tempat dan arah. Nah, pada contoh tempat di Lombok, di Toraja. Nah, di sini setelah kata di, kata selanjutnya menggunakan awalan huruf kapital karena menunjukkan kata tempat. Sedangkan pada contoh yang kedua, pada bagian arah setelah kata di, yaitu di bagian barat rumah Tongkonan. Nah, setelah kata di, pada kata selanjutnya tidak menggunakan huruf kapital, ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi anak-anak coba amati teks yang ada di buku, anak-anak daftarkan penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, selanjutnya yaitu mendaftar kalimat bermajas. Nah, pada materi sebelumnya sudah dijelaskan, majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menulis sebuah teks deskripsi. Nah, pada contoh di sini ada penggunaan majas yaitu angin laut mengelus wajah. Nah, mana kata bermajasnya atau gaya bahasanya yaitu mengelus. Coba anak-anak bayangin, apakah bisa angin laut itu mengelus wajah kita?
Nah, di sini hanya menggunakan bahasa agar lebih menarik perhatian pembaca ya. Nah, jadi kata mengelus itulah yang termasuk kalimat bermajas. Untuk mempermudah anak-anak, pada intinya penggunaan majas ini lebih kepada memberikan kesan bahwa benda memiliki sifat sama seperti manusia ya. Anak-anak bisa perhatikan kembali contohnya tadi, angin laut mengelus wajah. Angin sebagai benda, kemudian mengelus itu salah satu sifat manusia ya. Nah, ada tambahan satu tertinggal, yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Sebenarnya pada poin ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu penggunaan sinonim. Jadi dia menggunakan kata-kata yang lebih banyak lagi, mungkin yang lebih luas atau yang lebih bermacam-macam ya. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Nah, ketika anak-anak ingin menyusun sebuah teks deskripsi, anak-anak memerlukan langkah-langkah yang harus anak-anak lewati. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama, anak-anak harus menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judulnya. Judul teks deskripsi berisi objek yang akan dijelaskan atau yang akan digambarkan dengan tanggapan personal penulis ya. Jadi pada poin ini, anak-anak harus membuat judul deskripsi di mana objek yang digambarkan itu merupakan penilaian dari penulis atau penilaian dari anak-anak. Langkah yang kedua yaitu membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Nah, jadi pada bagian ini anak-anak harus membuat kerangka dari apa yang akan digambarkan ya, buat poin-poinnya. Jadi biar anak-anak mengetahui, mungkin paragraf 1 ingin menjelaskan tentang apa, kemudian paragraf selanjutnya tentang apa. Jadi tidak membingungkan anak-anak sendiri ketika menyusun atau membuat teks deskripsi. Selanjutnya, anak-anak mencari data dari subjek yang akan ditulis. Jadi, anak-anak pada poin ini harus mencari sebanyak-banyaknya data dengan cara mengamati subjek yang ingin digambarkan. Ya, jadi anak-anak harus mencari data. Jadi jangan asal-asalan menulis ke dalam sebuah teks deskripsi. Langkah yang keempat yaitu menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsi bagian, dan penutup. Apabila anak-anak telah mendapatkan data, maka anak-anak harus menyusun menjadi sebuah kalimat, di mana kalimat-kalimat yang telah anak-anak buat diubah menjadi sebuah paragraf, yaitu paragraf pembuka, paragraf untuk deskripsi bagian, serta penutupnya. Langkah yang terakhir yaitu memerinci objek atau suasana yang anak-anak deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Ya, jadi pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah bisa merasakan juga, bisa melihat, bisa mendengar apa yang anak-anak deskripsikan. Nah, gunakan pemilihan kata yang baik, yang menarik agar pembaca juga tertarik untuk membaca tulisan teks deskripsi kalian. Cukup sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang telah disampaikan dan apa yang telah dijelaskan. Apabila ada kesalahan, apabila ada kesilapan dan kekurangan, Miss mohon maaf. Akhir kata, Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekian dan terima kasih, dan kepada anak-anak selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar secara daring atau online.